Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan pada bangun datar. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu beberapa gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar Museum Louvre di kota Paris, Prancis, yang di dalamnya tersimpan banyak sekali karya seni terkenal. Salah satunya itu lukisan Mona Lisa. Nah, di depannya ada sebuah bangunan arsitektur yang bentuknya sangat unik sekali. Ini adalah piramida kaca. Nah, pada piramida ini kalau kalian amati, dindingnya mengandung struktur segi empat atau belah ketupat yang saling kongruen. Nah, kita lihat benda-benda lain yang saling kongruen. Contohnya ini ada dua buah jendela yang saling kongruen. Lalu ini ada kotak-kotak pada papan catur. Berikutnya ada ubin atau tehel lantai. Ini disebut juga saling kongruen. Lalu motif pada ubin atau bisa juga motif pada batik ya. Ini juga saling kongruen. Nah, tadi adalah contoh beberapa benda yang saling kongruen. Untuk lebih khususnya, kita akan membahas kekongruenan pada bangun datar. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan kongruen? Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi kongruen itu tidak hanya sama bentuknya saja, tetapi juga harus memenuhi kedua buah syarat berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita amati dua buah gambar segi empat, yaitu ada dua buah trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Kalian amati baik-baik gambarnya ya. Di sini ada 4 pasang sudut yang saling bersesuaian. Nah, masing-masing pasangan ini memiliki besar yang sama. Sudut A bersesuaian dengan sudut E. Besarnya sama ya, dilihat dari tanda pada gambarnya. Lalu sudut B bersesuaian dengan sudut F. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Dan terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H. Jadi ada 4 pasang sudut di antara dua trapesium ini yang saling bersesuaian. Lalu bagaimana dengan sisi yang saling bersesuaian? Nah, di sini ada 4 pasang sisi yang saling bersesuaian pula. Kalian perhatikan ini sisi AB panjangnya sama dengan sisi EF. Dapat kalian lihat dari tandanya ya pada gambar. Nah, lalu sisi BC bersesuaian dengan FG, sisi CD dengan GH, dan terakhir sisi DA dengan sisi HE. Nah, karena ada 4 pasang sudut yang bersesuaian, lalu ada 4 pasang sisi yang bersesuaian yang panjangnya sama, maka dapat dikatakan trapesium ABCD kongruen dengan trapesium EFGH. Nah, perhatikan juga pada gambar, ini adalah lambang dari kekongruenan. Berikutnya kita akan bahas lebih khusus tentang kekongruenan pada segitiga. Kenapa? Karena pada segitiga ini ada keistimewaan. Untuk membuktikan dua buah segitiga kongruen, kita tidak perlu menguji seluruh pasangan sudut ataupun pasangan sisi yang bersesuaiannya. Nah, cukup dipenuhi salah satu dari syarat atau kondisi berikut ini, maka dua segitiga dapat dikatakan kongruen. Apa saja syaratnya? Mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama yaitu memiliki 3 pasang sisi bersesuaian yang sama panjang. Seperti pada kondisi atau gambar berikut ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE, BC sama panjang dengan EF, dan CA sama panjang dengan FD. Jika dua segitiga memiliki kondisi seperti ini, 3 pasang sisinya sama panjang, ini akan mengakibatkan 3 pasang sudut yang bersesuaiannya pun sama besar. Namun tidak berlaku sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu nanti akan kita bahas di kesebangunan ya. Ini adalah salah satu
syarat atau kondisi yang akan mengakibatkan kekongruenan pada segitiga. Yang berikutnya yaitu memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan sepasang sudut bersesuaian yang sama besar, di mana sudutnya diapit oleh dua sisi tersebut, seperti pada gambar berikut ini. Ini juga akan mengakibatkan kekongruenan pada segitiga. Syarat yang berikutnya yaitu memiliki dua pasang sudut bersesuaian yang sama besar, serta sepasang sisi bersesuaian yang sama panjang, seperti pada gambar berikut ini. Nah, kalian amati gambarnya ya. Ini juga akan mengakibatkan kekongruenan pada segitiga. Nah, setelah kalian mengetahui syarat kekongruenan pada bangun datar, mari kita lihat beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, diketahui jajar genjang ABCD kongruen dengan EFGH. Berarti sudut yang bersesuaian pasti sama besar ya. Sudut B diketahui besarnya 5x min 30 derajat dan sudut F 120 derajat. Tentukanlah nilai X yang tepat. Nah, karena sudut B bersesuaian dengan sudut F, berarti besarnya pasti sama. Kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan persamaan linier satu variabel. 5x min 30 derajat sama dengan 120 derajat. Lalu kedua ruas kita tambah 30 derajat ya, sehingga 5x sama dengan 150 derajat. Berikutnya kedua ruas kita bagi 5, sehingga X sama dengan 150 per 5. Nah, diperoleh X-nya yaitu 30 derajat. Berikutnya, ini ada persoalan tentang kekongruenan pada segitiga. Kita diminta menunjukkan bahwa segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC. Untuk membuktikannya, kita harus dapat menunjukkan bahwa salah satu syarat kekongruenan segitiga dipenuhi. Kita amati pada gambar. Pertama-tama, sisi AE panjangnya sama dengan sisi BE. Ini terlihat pada tanda yang sama di gambar ya. Lalu sisi DE panjangnya sama dengan CE. Berarti sudah dua pasang sisi bersesuaian yang sama panjang. Nah, kita perhatikan sudut AED dengan sudut BEC. Apakah besarnya sama? Di sini tidak ada tanda AED besarnya sama dengan BEC. Namun, jika dilihat pada gambar, kedua sudut ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, ini menjamin kedua sudut tersebut besarnya pasti sama. Sehingga segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC karena memenuhi syarat sisi sudut sisi. Dua pasang sisinya sama panjang dan sepasang sudutnya sama besar. Sudutnya diapit oleh dua sisi tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kesebangunan pada bangun datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.